Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing saya, Bapak Gugup Kismono. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Stefanus Gunawan, mahasiswa UGM Kampus Jakarta. Saat ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Transformasi Budaya untuk mencapai strategi jangka panjang perusahaan di PT Waskita Karya. Bagian 1 adalah pendahuluan. Yang membedakan perusahaan yang sukses dari yang lain adalah budaya dalam organisasi mereka. Cameron and Quinn 2011. Pemahaman budaya organisasi merupakan hal mendasar untuk memeriksa apa yang terjadi di organisasi, bagaimana menjalankannya, dan bagaimana memperbaikinya. Sein 1992. Waskita merupakan salah satu perusahaan jasa konstruksi nasional yang lahir tahun 1961. Visinya adalah menjadi perusahaan Indonesia terpercaya dan berkelanjutan di bidang konstruksi, terintegrasi, dan investasi. Ada sejumlah model budaya organisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur budaya organisasi. Salah satu model yang komprehensif adalah Competing Value Framework. Model ini dikembangkan tahun 1999 oleh peneliti Amerika Kim S. Cameron dan Robert E. Quinn. Menurut Cameron and Quinn, ada 4 macam budaya dalam organisasi, yaitu clan, autokrasi, hierarki, dan market. Masing-masing budaya tersebut memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Studi mengenai budaya organisasi di bidang konstruksi juga dilakukan di berbagai negara. Di Kuwait contohnya, menunjukkan bahwa budaya hierarki ternyata dominan. Di Brasil diamati bahwa perusahaan dicirikan oleh budaya market. Studi kasus di Belanda menemukan bahwa kontraktor mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dalam menjalankan bisnisnya, berarti bersifat adokrasi. Perusahaan konstruksi di Kroasia memiliki tipe budaya hierarki yang dominan. Sedangkan studi di Indonesia menyatakan bahwa tipe budaya klan lebih dominan untuk diterapkan. Waskita memahami bahwa untuk mencapai visi perusahaan hanya dapat dilakukan melalui penanaman dan pemahaman yang baik perihal budaya organisasinya. Perusahaan telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga kelangsungan bisnis perseroan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan sudah melakukan transformasi fungsi barunya menjadi bisnis partner, di mana strategi human capital management disusun selaras dengan grand strategi di Waskita. Melihat temuan berbagai jenis budaya organisasi di berbagai negara tersebut, apakah tipe budaya dominan yang ada di perusahaan sekarang? Kemudian terkait dengan adanya perubahan fungsi dalam pengelolaan human capital management, budaya seperti apa yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan di masa depan? Kemudian, jika dalam penelitian ditemukan gap atau kesenjangan, bagaimana cara perusahaan untuk melakukan penyesuaian agar budaya organisasi yang diharapkan bisa sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal? Manfaat penelitian adalah memberikan evaluasi yang komprehensif mengenai tipe budaya yang ada saat ini dan tipe budaya yang diharapkan terbentuk di masa mendatang. Selanjutnya adalah bagian kedua mengenai landasan teori. Beberapa penelitian melaporkan bahwa alasan kegagalan yang paling sering dikutip adalah karena kelalaian budaya organisasi. Penerapan budaya organisasi secara konseptual bagi para manajer dapat mengarahkan pada peningkatan keefektifan organisasi. Cameron and Quinn 2011. Budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai-nilai dan asumsi yang dipahami atau tidak dapat mengintegrasikan suatu organisasi. Kekuatan sebuah budaya dalam organisasi mengacu pada seberapa luas dan dalam karyawan memahami serta memegang teguh nilai-nilai yang ada pada budaya perusahaan. Teori perubahan budaya. Tahapan awal dari terbentuknya budaya organisasi pada umumnya diawali oleh kuadran adokrasi. Kuadran tersebut ditandai dengan belum memiliki struktur yang formal dan bercirikan entrepreneurship. Organisasi baru sebagian besar tidak memiliki kebijakan dan struktur yang formal. Saat organisasi baru berkembang, seiring waktu mereka melengkapi orientasi itu dengan budaya klan. Cirinya adalah perasaan kekeluargaan yang ditandai rasa memiliki yang kuat dan identifikasi pribadi terhadap organisasi. Banyak kebutuhan sosial dan emosional anggota yang terpenuhi dalam organisasi. Ada rasa kebersamaan yang kuat
ada persahabatan yang kuat. Namun karena munculnya potensi krisis, akhirnya dihadapkan kepada kebutuhan untuk menekankan pada struktur dan prosedur standar untuk mengontrol tanggung jawab yang meluas. Keteraturan dan prediktabilitas dibutuhkan, sehingga terjadi pergeseran ke arah budaya hierarki. Orientasi hierarki tersebut pada akhirnya dilengkapi dengan fokus pada budaya market, karena perusahaan memerlukan daya saing, pencapaian hasil, dan penekanan pada hubungan eksternal. Model Competing Value Framework menjadi salah satu model yang komprehensif untuk menjelaskan hubungan kultur terhadap berbagai aspek dalam organisasi. Competing Value Framework terdapat 6 indikator yang berfungsi sebagai dasar OCI, Organization Culture Assessment Instrument. Yang pertama adalah karakteristik dominan, yang kedua gaya dan pendekatan dalam kepemimpinan, yang ketiga manajemen kepegawaian, yang keempat perekat organisasi, yang kelima titik berat strategis, dan yang keenam kriteria keberhasilan. Berdasarkan kombinasi atas keenam indikator tersebut, dibuat 4 dimensi budaya organisasi. Yang pertama adalah clan culture. Clan culture merupakan iklim internal yang sehat karena merupakan tempat yang ramah dan bersahabat untuk bekerja. Pada budaya clan, organisasi dibangun atas dasar loyalitas dan tradisi. Organisasi dengan budaya clan menempatkan kerja tim, keterlibatan anggota, dan konsensus pada prioritas tertinggi. Selanjutnya yang kedua adalah hierarchy culture. Hierarchy culture adalah budaya organisasi yang sifatnya formal dan terstruktur. Prosedur-prosedur adalah pengatur yang utama seputar apa yang individu harus lakukan. Pada budaya hierarki, suatu kesuksesan mengacu pada penjadwalan yang lancar dan pengaturan yang teratur. Yang ketiga adalah adhokrasi culture, merupakan tempat kerja yang dinamis, kewirausahaan, dan kreatif. Para anggota dalam budaya ini, kesuksesan pada budaya adhokrasi diartikan sebagai pencapaian, keunikan jasa, dan produk-produk barunya. Yang keempat adalah market culture, adalah organisasi yang berorientasi pada hasil. Perhatian utamanya adalah bagaimana pekerjaan dituntaskan, dan para anggota cenderung kompetitif dan berorientasi pada tujuan. Fokus pada jangka panjangnya adalah pemenuhan tujuan serta tindakan kompetitif yang terukur. Bagian ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosis budaya organisasi yang ada saat ini atau existing culture dan budaya organisasi yang diharapkan terbentuk di masa depan atau future culture. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian diambil dari unit bisnis waskita, khususnya di divisi infrastruktur yang memiliki fungsi pengelolaan proyek di seluruh Indonesia. Sampel yang dipilih adalah divisi infrastruktur 3. Alasan dipilihnya sampel divisi infrastruktur 3 adalah dikarenakan cakupan pekerjaan yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan pengelolaan proyek yang paling banyak di internal waskita. Divisi infrastruktur 3 memiliki kewenangan yang paling besar dalam menentukan kebijakan dan arah perusahaan, sekaligus menjadi penentu performance waskita secara keseluruhan. Selanjutnya, dari sisi SDM, divisi infrastruktur 3 mengelola jumlah pegawai terbanyak dibandingkan divisi-divisi lain. Divisi tersebut merupakan unit bisnis yang bisa menggambarkan keberagaman dan kondisi aktual dari perusahaan secara umum. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah teknik purpose sampling non-probabilitas. Sampel yang dijadikan sebagai bahan penelitian diambil dari berbagai level karyawan, dari staf sampai dengan manajer, dengan masa kerja minimal 5 tahun. Metode survei menggunakan bantuan Google Form yang lebih disederhanakan menggunakan skala Likert. Penyebaran kuesioner menggunakan aplikasi WhatsApp, kemudian responden diberikan waktu 2 minggu untuk melakukan pengisian dan melakukan submit ulang agar datanya bisa diolah. Kuesioner metode yang digunakan untuk memperoleh pandangan dari manajemen adalah interview langsung. Selanjutnya setelah data terkumpul, skala yang digunakan dalam pengukuran OCI yaitu Objective Rating Scale. Selanjutnya pada bagian keempat adalah analisis dan pembahasan.
Dari seluruh kuesioner yang sudah disebarkan, terdapat 79 kuesioner yang kembali. Dari 79 data tersebut, setelah dilakukan cleansing data, didapati 57 kuesioner yang bisa diolah. Tipe budaya saat ini yang digambarkan oleh persepsi karyawan menunjukkan bahwa budaya dominan adalah hierarki. Budaya hierarki di perusahaan tergambar jelas melalui beberapa hal sebagai berikut. Perusahaan memiliki prosedur yang sangat lengkap dan mengatur segala sesuatu tentang perusahaan. Biasanya disebut prosedur waskita. Saat ini waskita memiliki 37 prosedur yang menjadi panduan dan wajib dijalankan oleh seluruh bagian di perusahaan. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang rigid. Pada setiap level sudah diatur mengenai kompetensi dan job family-nya. Penugasan baik internal atau eksternal dilakukan melalui internal memo dan surat keputusan. Pada intinya, atasan berhak memberikan tugas kepada bawahan. Tolok ukur keberhasilan pengelolaan proyek ditinjau dari sisi biaya, mutu, dan waktu. Dan kesemuanya menggambarkan tingkat efisiensi dari pelaksanaan pekerjaan. Penghargaan seringkali diberikan kepada pemimpin yang dapat secara efektif mengendalikan ketiga hal tersebut. Setelah melalui tahapan interview dengan pihak manajemen di perusahaan, didapati bahwa manajemen di perusahaan lebih condong ke arah budaya market. Budaya market yang diharapkan terbentuk atau muncul di perusahaan tergambar jelas melalui hal sebagai berikut. Sistem yang dibangun perusahaan adalah pelaporan secara real time dan terintegrasi menggunakan SAP. Perluasan pasar ke luar negeri untuk meningkatkan market share. Menjaga kualitas hubungan untuk meningkatkan penetrasi pasar dan kemungkinan adanya repeat order. Serta tuntutan kerja yang mengutamakan hasil serta kualitas pekerjaan agar tingkat kepercayaan pengguna jasa bisa dipertahankan. Lebih cepat, lebih baik. Untuk melihat kesesuaian antara budaya organisasi dengan kemampuan manajerial yang diperlukan oleh sumber daya manusia di perusahaan, maka dilakukan analisis terhadap kemampuan manajerial dengan menggunakan instrumen MSAI, Management Skill Assessment Instrument. Menurut instrumen MSAI, budaya market memiliki 3 variabel kompetensi utama. Yang pertama adalah mengelola daya saing, yang kedua adalah memberi semangat pada karyawan, dan yang ketiga adalah mengelola pelayanan konsumen. Mengelola daya saing artinya memperkuat kemampuan bersaing dan orientasi agresif untuk melebihi pencapaian kinerja pesaing. Memberi semangat pada karyawan berarti memotivasi dan memberi inspirasi pada individu-individu untuk bersikap proaktif, melakukan upaya ekstra, serta bekerja dengan giat. Mengelola pelayanan konsumen berarti memperkuat orientasi pada pelayanan konsumen, melibatkan dan memberi lebih dari apa yang mereka harapkan. Kesimpulan awalnya, hasil perbedaan budaya organisasi di waskita saat ini dengan yang diharapkan menunjukkan bahwa budaya yang diharapkan lebih kuat mengarah pada budaya market. Budaya tersebut memiliki nilai-nilai kompetitif, memacu semangat, dan berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya, jika ditinjau dari kemampuan manajerial yang diperlukan, secara umum budaya market memerlukan pemimpin yang bersifat kompetitor, yaitu orang yang agresif dan tegas mengambil keputusan, dan seorang produser, yaitu orang yang berorientasi pada tugas dan berfokus pada pekerjaan. Pemimpin kompetitor bersifat aktif dalam mengejar tujuan dan target-target yang menantang, serta terpacu oleh situasi kompetisi. Kemenangan adalah tujuan utama, dan fokusnya adalah mengalahkan pesaing eksternal dan memimpin pasar. Selain memiliki jiwa kompetitif, haruslah pemimpin pada budaya market seorang produser. Berarti bahwa seorang pemimpin dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja dengan keras. Pengaruh kepemimpinannya membangun atau memperkuat budaya market membutuhkan human capital management berperan aktif sebagai strategic business partner. Manajer puncak harus memperhatikan antara budaya saat ini dengan budaya di masa depan yang diharapkan. Dengan membandingkan kedua profil tersebut, manajer puncak dapat menilai arah perubahan budaya. Keselarasan antara pengelolaan sumber daya manusia dan strategi bisnis dinamakan vertical fit atau strategic fit.
Agar sistem SDM dapat efektif, pengelolaan SDM harus memiliki kecocokan dan saling mendukung. Kecocokan ini kemudian disebut dengan horizontal fit atau internal fit. Selain kedua hal tersebut, dikenal juga organisasional fit yang mengatur hubungan antara sistem SDM dengan sistem terkait lainnya di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah kesesuaian lingkungan atau yang disebut environmental fit. Menurut logika adalah simpulan dan saran. Beberapa simpulan berdasarkan pertanyaan penelitian yang dapat dijawab adalah sebagai berikut. Poin 1. Gambaran umum menggunakan instrumen OCHAI menunjukkan bahwa budaya organisasi saat ini mengarah pada tipe budaya hierarki yang menganut asumsi dasar bahwa pengawasan akan mendorong efisiensi. Poin 2. Menurut pandangan manajemen, perusahaan perlu melakukan perubahan budaya yang lebih mengarah pada tipe budaya market yang menganut asumsi dasar bahwa persaingan akan mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan penguasaan pasar. Selanjutnya pada poin ketiga, berdasarkan implikasi dari hasil analisis, cara perusahaan memperkuat budaya market adalah melalui penyusunan strategi, yaitu strategic fit, internal fit, organizational fit, dan environmental fit. Sedangkan saran untuk mendapatkan responden yang lebih banyak pada level manajemen adalah memperluas cakupan survei yang dapat dilakukan pada pejabat yang sudah purna tugas dan pernah menduduki jabatan penting di perusahaan. Demikian pemaparan tesis mengenai transformasi budaya untuk mencapai strategi jangka panjang perusahaan di PT Waskita Karya. Saya Stefanus Gunawan mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Jika ada kekurangan atau kelemahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.